Selamat malam teman-teman di BMS. Saya ketika diberitahu Mbak Mary dan bahwa ada acara untuk Sirikit, tergerak hati saya. Kami sejawat dengan Sirikit di SCTV dan sering kami liputan bareng, bahkan liputan yang sangat berbahaya. Kalau malam hari ini saya pakai baju begini karena di bengkel muda, jadi saya macak biar dikira seniman. Dua puisi ini saya dedikasikan untuk Sirikit. Maaf, disambung dulu matanya. Nyanyian cinta Pangeran Kromoyudo kepada Genduk Siti Angkara. Pangeran adalah sekedar mengucap gelar keprabon karena darah Dewa Diraja mengalir dalam tubuhku, terwaris otomatis seperti mesin pabrik mancanegara. Tapi bukan mimpiku menggantikan ayahanda duduk di singgasana, sedang Kromoyudo adalah panjangkaning para wikulinuih dari intisari pati geni di Sanggar Pamujan dalam ageng yang mewariskan laku hidup di atas perjalanan umurku, bahwa aku harus menikahi peperangan, menikah dalam perang, di ujung tombak beradu, menyunting perawan pertarungan, dan darah mengucur di akhir semua tetembang kasmaran adalah kewajaran pribadi pada urat dagingku yang tak luput dari tajamnya kelimpatan ujung batin para leluhur dalam sila sebuah setelah. Jika sore ini saya ku dengar nama Genduk Siti Angkara dari kabar mulut para lelaki bernaluri hewani pirai, maka inilah tetiwanci, sebuah gema bakti memanggil mesra, gelegar suara yang menjadi rahim kelahirannya, ibarat pasar lelang kau jual murah nikmat setubuh di sepanjang jalan kembaramu. Maka akulah pembeli terakhir yang harus menutup semua pintu tawaran dalam senandungmu. Mungkin benar, belum ku kenal betul sifat watak paras solah tingkah kembang tidur setiap perempuan yang jadi pangeran-meram segenap denyar keutuhan wanitamu. Oh Genduk Siti Angkara, tapi haruskah aku berhenti merakit tembang pucung wuyung ini jika kewajiban satria lenalangin jagatku adalah melamarmu? Duh Gusti Sang Yang Murping Tumati, kutuk kelamnya gairah manusiawi perempuan dalang ini adalah purbawasesamu agar melompat jiwaku merdeka dari dalam pengap dan debu-debu penjara dalam kesatrian yang mulai runtuh diterjang nalar zaman baru. Karena darah priayiku telah membangun istananya sendiri yang bagai pelabuhan akhir bagi puncak gelombang kapal pesiar seorang perempuan Sunda. Di sana pula panembahing sanubariku disuyuti ruatan dari berjuta wewayangan jagat agung si Genduk Siti Angkara.
Wahai perempuan gulita malam, lelaki jantanku melamarmu. Jadilah istri permaisuriku, jadilah sigaraning nyawaku agar bisa kuangkat seluruh adamu di atas lembut sutra ranjang pengantin Suralaya dalam alunan gending Lokananta. Sejak awal pertemuan hingga akhir pertarungan, akan kutunggalkan sukma jatiku ke dalam sukma jatimu, akan merajakan kembali terbunuhnya bopo jatiku, agar menyatukan kembali biung jatiku, dan lahirlah anak dewa jatining janmo manungso. Wahai Geduk Sita Angkara, jangan berpaling dengan resah gelisah jika kau dengar sorak-sorai dan gelak tawa mencemooh dari mulut nyinyir para priyayi Sentono Pangreh Projo, juga ratap tangis kecewanya kaum kerabat keluarga Raja Ayah Bundaku. Karena itulah musuh kita 7 turunan dan bakal kita binasakan. Akulah lelaki jantan suami perkasa yang tak akan urung menikahimu. Tenangkanlah itu sebagai kado perkawinan kita dan kebanggaan hidup sepasang pengantin kelir wayang purwo. Saat keris pusaka manjing rapat ke dalam rangkanya, wahai Geduk Gunduk Siti Angkara, akulah Pangeran Kromoyudo yang berani melamar segala dosa dan karunia hidupmu. Puisi kedua ini saya kenang semangatnya Sirikit di dalam memperjuangkan sebuah gagasan, sebuah agitasi. Aku datang tidak untuk membela seseorang. Aku datang tidak untuk bicara tentang seseorang. Aku datang membela kebenaran. Kau bersedih, wajahmu merah, matamu menyimpan rahasia. Ada kata tak terucapkan, ada gairah tak terungkapkan, tapi terasa bara memanggang jiwa. Banyak endapan rasa tak terucapkan, tapi seluruhnya terpatri dalam hati, dan dia terus akan bersemi. Adakah pedang yang menghalang suara kebangsaan di zaman kemerdekaan ini? Kemerdekaan dan keadilan selalu bertakhta pada harapan orang-orang yang mendamba dalam kebinekaan berbangsa. Dia akan terus bergema dalam kalbu, dan bila kelelahan telah sirna dikikis harapan, nanti akan bangkit prahara semangat yang akan melanda segala ketamakan, kemudaratan, dan kesombongan. Pendiri bangsa ini pernah berkata, jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi satu realitas, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nasionalitas yang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang merdeka dengan penuh peri kemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sosial rechtvaardigheid, ingin hidup sejahtera dan aman dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya. Ialah perjuangan, dan sekali lagi perjuangan. Siapa yang tidak tahu romantikanya kebangsaan,
Siapa yang tidak tahu dinamikanya kebangsaan, siapa yang tidak tahu dialektikanya kebangsaan, sudah tidak usah ikut-ikutan mengurus negeri ini. Masuk saja ke kandang kambing, lempeng dari tetek susu kambing itu. Dan jikalau kalian tidak mau hidup sengsara, kembalikan negeri ini pada relnya yang asli. Bangkitkan ia sebergelora-bergeloranya. Hidup jiwa kebangsaan, hidup jiwa berbudaya, hidup jiwa kebinekaan. Hidupkanlah jiwa itu. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Selama masih ada rasa tangis di gubuk-gubuk, pekerjaan kita belum selesai. Terjunkanlah dirimu ke dalam lautan bakti itu dengan jiwa yang terbuat dari satya petir atau satya guntur. Tuhanku, izinkanlah aku menghunus pedang semangat sebelum negeri ini terbakar, sebelum laut mendidih merah dipanggang derita yang tersekap. Telah cukup lama derita menyedap darah dan hati kita. Ini bukan waktunya lagi untuk berkeluh kesah, tetapi kewajiban kita menegakkan nation and character building, karena tak mungkinlah kemerdekaan akan kita warisi tanpa dilandasi kesadaran, keinginan, dan perbuatan kebangsaan. Dan kemudian kita pun akan bisa berkata, hai lautan derita, hantamkan ombakmu ke pantai hatiku, biar keyakinan ini menjadi semakin padat atau runtuh sama sekali.